Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia tryout 1 dari Proses Inten untuk persiapan SIMAK UI 2026 yang sebentar lagi dilaksanakan. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian, kita langsung ke soal pertama. Untuk soal pertama, agar efektif, tanda baca koma diperlukan pada kalimat. Nah, ini ada kata diperlukan, itu menunjukkan bahwa kalimat yang dimaksud itu harus ditambahkan atau penambahan koma ya. Setelah kata yang mana dan mananya itu harus disertakan tanda koma. Nah, kita akan menganalisis terlebih dahulu dari mulai kalimat 1 sesuai dengan opsinya ya. Kalimat 1, kembali dunia kedokteran Indonesia mendapat kabar duka. Nah, ini kembali, ini termasuknya keterangan. Jadi setelah keterangan itu biasanya ditandai dengan tanda koma. Setelah kata kembali, dunia kedokteran Indonesia mendapat kabar duka. Nah, ini tidak perlu ya, tidak perlu penambahan adanya tanda koma. Jadi untuk kalimat 1 itu tidak perlu adanya penambahan koma di kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian untuk kalimat yang kedua, dokter lulusan Fakultas Universitas Sriwijaya, koma, nah ini keterangan, kemudian Dokter Mita Aprilia Asmi 25 tahun meninggal dunia. 25 tahun meninggal dunia. Nah, untuk kalimat ini, kata Dokter Mita Aprilia Asmi, nama ini sebetulnya adalah keterangan posisi ya, keterangan tambahan dari penjelasan atau kata sebelumnya, dokter lulusan Fakultas Universitas Sriwijaya. Nah, tambahannya adalah Dokter Mita. Kalau dalam hal ini disebutnya itu aposisi, maka karena ada aposisi, penambahan koma itu dibutuhkan setelah kata Dokter Mita Aprilia Asmi. Nah, di sini setelah 25 ini koma meninggal dunia. Karena posisinya ada di tengah, secara kaidah keterangan tambahan ini harus diselipkan atau harus diapit dengan tanda koma sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk kalimat yang kedua ini itu sangat membutuhkan tanda baca koma ya. Tapi sebelum menentukan jawabannya, kita cek terlebih dahulu ya untuk kalimat 3, 11, dan 12, apakah kalimat-kalimat tersebut juga membutuhkan tanda koma atau tidak. Kalaupun tidak, berarti memang jawabannya ada di B. Gitu. Ya. Untuk kalimat ketiga, dokter muda ini menghembuskan nafas terakhir. Nafas terakhir setelah berjuang melawan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Nah, ini sudah sesuai ya, dan tidak perlu atau tidak membutuhkan tanda baca koma. Kemudian untuk D, kalimat yang ke-11, sebelum dirujuk ke ruang ICU di Palembang, nah ini masuknya keterangan juga, ya, keterangan. Setelah keterangan itu ada tanda baca koma di Palembang. Nah, kata selanjutnya, saturasi oksigen dokter muda ini dilaporkan anjlok hingga di bawah 80%. Nah, ini juga tidak membutuhkan ya. Jadi, setelah keterangan saja itu sudah sesuai. Kemudian setelah di Palembang koma, kata setelahnya itu tidak membutuhkan koma lagi. Kemudian untuk kalimat yang ke-12, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia hanya terpaut 3 bulan sebelum masa pengabdian 12 bulan terakhir. Nah, itu juga tidak membutuhkan tanda baca koma ya. Jadi jawaban yang sesuai itu ada di B.
Kemudian di nomor yang kedua, untuk nomor 2, paragraf pertama, bacaan di atas dikembangkan dengan cara. Nah, ini disesuaikan dengan informasi yang terdapat di paragraf pertama ya. Secara umum, paragraf pertama itu menjelaskan atau menjelaskan informasi-informasi itu secara umum ya. Paragraf pertama diawali dengan peristiwa utamanya, kabar duka meninggal seorang dokter, kemudian dilanjutkan kalimat keempat, lima, dan keenam itu semuanya berfungsi untuk menambahkan informasi detail mengenai apa itu program dokter internship, kemudian hal yang sangat terjelas itu dari ini ya, dari tanda-tandanya, misalnya sekadar informasi, nah itu masuk ke ranahnya menambahkan. Kemudian ada kata ini bertujuan, nih ada sekadar informasi, ini juga masuknya ke ciri-ciri ya. Kemudian selain itu, kemudian ini bertujuan, nah ini tiga-tiga ini termasuknya ciri-ciri ke ranah pengembangan yang penambahan begitu ya. Nah, ini jadi penambahan itu bentuk pengembangan suatu paragraf ya. Nah, jadi dari informasi yang secara umum itu pengembangannya itu dilakukan dengan cara penambahan. Yaitu tadi ya, bisa dilihat dari cirinya, sekedar informasi, kemudian yang bertujuan, dan selain itu. Dan secara umum pun juga informasi yang disampaikan di paragraf ke-1 itu ya informasi-informasi secara umum, belum secara rinci ya. Kalau misalnya di paragraf kedua itu sudah rinci. Kalau misalnya yang tanyakan di paragraf kedua, maka jawabannya adalah perincian. Ya. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya adalah A. Nah, untuk pertentangan, perbandingan, dan sebagainya itu nanti disesuaikan dengan ciri-ciri yang ada di paragrafnya ya. Nah, ciri-ciri yang ada di paragraf satu itu tidak merujuk ke pertentangan, perbandingan, maupun rujukan begitu. Ini semuanya masuk ke ranah penambahan. Kemudian untuk nomor 3, kalimat 7 dalam bacaan di atas kurang padu. Manakah bentuk perbaikan atas kalimat tersebut yang tepat? Nah, ini berkaitan dengan kalimat efektif, kemudian kita kembali lagi di atau seperti nomor 1 ya, berkaitan dengan kaidah penulisan, bisa ditambahkan dengan tanda koma ataupun seharusnya tidak ada tanda koma dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa kebakuan maupun kalimat yang efektif ataupun tidak ya. Yang dimaksud padu itu seperti itu. Baik, kita cek dulu ya dari opsi A. Namun, karena beban kerja dan kesewenangan dokter magang acap kali menjadi sorotan karena tingginya intensitas kerja. Nah, kalau kita merujuk dari kalimat ketujuh yang ini. Nah, ini itu sebetulnya hampir sama ya. Penulisannya itu hampir sama. Jadi masuknya kurang padu karena sudah dijelaskan di pertanyaannya begitu. Karena ini masih hampir sama gitu ya. Kemudian untuk opsi B, atau bisa juga kita melihat ini penambahan karena ya. Jadi karena nih, beban kerja dan kesewenangan itu sudah menunjukkan karena. Jadi kata karena ini sebetulnya tidak efektif dan tidak perlu dimunculkan di sini ya. Ini tidak perlu dimunculkan karena beban kerja dan kesewenangan itu sudah menunjukkan akibat ataupun sebab, menunjukkan sebab akibat begitu. Jadi ini tidak, untuk opsi A ini tidak efektif begitu. Kemudian bagian B,
Namun beban kerja dan kesewenangan dokter magang acapkali menjadi sorotan karena tingginya intensitas kerja. Nah, ini juga sebetulnya sudah efektif ya, tapi ada makna ambigu sesuai dengan kalimat ketujuh ini. Sebetulnya maknanya itu makna ambigu karena tidak ada tanda baca yang memisahkannya atau tanda baca koma ya, misalnya di sini nih. Namun beban kerja dan kesenangan dokter magang acapkali menjadi sorotan. Nah, di sini harusnya disertakan atau diberikan tanda baca koma nih. Jadi setelah kesenangan itu harusnya ada tanda koma, beban kerja dan kesenangan, koma, dokter magang acapkali menjadi sorotan. Kalau misalnya tidak diberikan tanda koma, nanti maknanya ambigu ya. Jadi dokter magang itu sebagai korban atau sebagai pelaku begitu. Jadi maknanya ganda. Makanya diperlukan tanda baca koma di sini. Jadi untuk opsi B itu sebetulnya eh, sudah efektif, cuman menimbulkan makna ganda begitu. Maka tidak tepat ya untuk opsi B. Untuk opsi C juga sama dengan opsi B ya. Nah, bedanya itu di opsi B kesewenangan, sedangkan di opsi C kewenangan begitu. Sebetulnya ini hampir sama secara kaidah, cuman hanya bedanya itu kalau kewenangan itu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu begitu. Kalau kewenangan itu lebih ke ini ya, penyimpangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diharuskan begitu. Nah, ini diubah itu bisa saja begitu, tapi karena di sini tidak ada koma, berarti tetap maknanya itu tetap ganda. Jadi untuk opsi C itu kurang tepat begitu. Kita lanjut ke opsi D. Namun beban kerja dan kewenangan, koma, dokter magang acapkali menjadi sorotan. Nah, ini kewenangan, koma. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi sudah efektif, kemudian tidak menimbulkan makna ganda juga. Tapi kita lihat di opsi yang E. Namun karena beban kerja dan kesewenang-wenangan, dokter magang kerap kali menjadi sorotan karena tingginya intensitas kerja. Nah, ini hampir sama dengan opsi D, hanya saja ini ya ada kata karena yang sebetulnya tidak perlu dimunculkan, kemudian ada pengulangan kata ulang. Nah, ini juga masuknya nanti ke tidak efektif. Jadi yang tepat itu adalah opsi D. Ya. Baik, kita lanjut nomor 4. Nomor 4, manakah pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas? Oke, berarti kita harus menyesuaikan opsi ini dengan bacaan di atas. Jaga malam menyebabkan dokter Mita sesak napas dan demam tinggi. Kita cek di teksnya ya. Nah, ini ada di kalimat yang ke-8, dokter dilaporkan, dokter Mita dijadwalkan jaga malam dalam kondisi sesak napas dan demam tinggi. Nah, itu teks yang ininya ya. Kalau dilihat dari teksnya, opsi A ini tidak sesuai ya, karena di opsi A itu jaga malam yang menyebabkan, sedangkan yang menyebabkan dokter Mita sesak napas itu karena memang dia karena kelelahan begitu nih ada di sini. Akibat kelelahan dan kelelahan yang berkepanjangan begitu. Secara tekstual di kalimat yang ke-8 dengan opsi A itu sudah tidak sesuai. Jadi di teksnya itu dijadwalkan jaga malam dalam kondisi sesak napas dan demam. Kemudian kalau di opsi A-nya itu jaga malamnya itu disebabkan yang menyebabkan sesak napas dan demam tinggi. Jadi ini tidak sesuai begitu. Sedangkan ketika dia dijadwalkan itu memang kondisinya sudah sesak dan demam tinggi. Ya. Jadi jaga malam itu bukan yang menyebabkan dokter Mita sesak napas. Jadi jadwal malam itu memang dokter Mita sudah sesak napas dan demam tinggi. Jadi opsi A itu tidak sesuai. Kemudian
Opsi B, alih-alih bekerja 8 jam sehari, selain sakit, Dr. Mita dikabarkan bekerja hingga 12 jam. Nah, untuk opsi B itu ada kehilangan konteks ya. Kehilangan konteks sebetulnya hampir sesuai, cuman hanya saja ada konteks yang dihilangkan di kata selain dipaksa saat sakit. Nah, ini sebetulnya harus dimasukkan kalau misalnya ingin sesuai, karena itu tidak dimasukkan berarti konteks utamanya itu dengan teks aslinya itu hilang begitu. Padahal itu sebagai fakta begitu, maka di opsi B itu tidak sesuai dengan teksnya. Kemudian untuk opsi C, KA Fakultas Kedokteran Unsri mendesak audit menyeluruh guna mengevaluasi supervisi dan ketersediaan obat. Nah, ini ada di kalimat ke-13 ya. Nah, ini sebetulnya menyingkat begitu, tapi secara poinnya itu tidak mengubah sama sekali begitu. Ya, poinnya adalah mendesak audit menyeluruh di sini. Ya, ini poinnya guna mengevaluasi supervisi. Nah, ini mengevaluasi supervisi dan ketersediaan obat. Nah, ini poinnya ya. Jadi di opsi C itu meskipun diringkas, tapi secara makna itu tidak menghilangkan poin-poinnya. Maka opsi C ini sudah sesuai dengan teks yang ada di kalimat ke-13. Tapi kita lihat di opsi D-nya ya, opsi D dan E-nya. Sistem operan tugas yang tidak berjalan semestinya dapat diperpanjang durasi dokter magang. Nah, ini. Dari kata sistem operan tugas yang tidak berjalan semestinya dapat memperpanjang durasi. Memperpanjang. Nah, ini ada di kalimat yang ke-10, Ketua IKA Fakultas Kedokteran Unsri, Dr. Junaidi menjelaskan bahwa sistem operan tugas yang tidak berjalan semestinya seringkali, nah ini ya perbedaannya ya, di sini seringkali, kemudian semestinya dapat. Jadi ada perbedaannya antara seringkali dan dapat. Itu maknanya berbeda dan tidak sama begitu. Kalau misalnya seringkali itu biasanya berkaitan dengan intensitas ya, atau seberapa banyak begitu, seringnya begitu ya, untuk seringkali biasanya seperti itu. Kemudian untuk kata dapat biasanya untuk kemungkinan, kemudian maknanya itu ya, kemudian kapasitas, kemudian peluangnya bagaimana dan sebagainya. Jadi untuk opsi D itu tidak sesuai dengan bacaannya ya, bacaan yang kalimat yang ke-10 itu. Kemudian untuk opsi E itu kita lihat di, nah untuk opsi E itu kita melihat di kalimat yang keempat ya. Sekedar informasi, Dokter Internship adalah program pembayaran wajib selama 1 tahun, 6 bulan di puskesmas, 6 bulan di rumah sakit, bagi lulusan baru. Bagi lulusan baru ini berarti secara umum ya, tidak spesifik. Sedangkan di opsi E itu lebih spesifik ya. Jadi lulusan baru Fakultas Kedokteran Unsri. Nah, sedangkan untuk internship yang disampaikan di teks itu secara umum, bukan secara spesifik. Jadi untuk opsi E itu tidak sesuai dengan yang ada di kalimat yang keempat begitu. Jadi untuk jawaban nomor 4 yang sesuai itu ada di opsi C. Kemudian untuk nomor 5 kita ada bacaan baru ya. Untuk nomor 5, kalimat dari bacaan di atas berpola sama dengan kalimat 8. Nah, ini. Kalimat 8. Oke, kita bedah dulu ya pola kalimat. Pola kalimat itu yang berkaitan dengan subjek, predikat, objek, kemudian pelengkap, keterangan. Nah, ini. Oleh karena itu adalah oleh karena itu adalah
konjungsinya ya, kata hubung. Oleh karena itu, dalam pemakaian ini masuknya ke keterangan ya. Keterangan ukuran yang dipakai dalam pengurangannya itu masuk ke subjek, kemudian adalah itu sebagai predikat adalah merupakan itu masuknya ke predikat ya. Nah, kemudian banyak sedikitnya konsumsi energi. Banyak sedikitnya konsumsi energi ini termasuknya pelengkap, bisa juga sebagai keterangan predikat nominal ya. Keterangan predikat nominal banyak sedikitnya ya itu. Atau pelengkap atau keterangan juga bisa ya. Nah ini jadi kita cari kalimat-kalimat yang ada di opsi misalnya 2, 3, 4, 5, 6 yang sesuai dengan pola di kalimat yang ke-8. Baik, kita bedah di kalimat yang kedua dulu. Tarif yang disediakan PLN bukan kebijakan komersial, melainkan ditetapkan. Nah, ini sudah terlihat ya. Tarif yang disediakan, tarif subjeknya, nah di sini subjek. Nah, ini sudah tidak sesuai karena di sini diawali dengan keterangan terlebih dahulu begitu ya. Maka dari itu kita lewat saja. Kemudian kalimat yang ketiga, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) nomor 7 tahun 2024. Hal ini keterangan ya. Ini keterangan, hal ini tertuang dalam peraturan itu tidak ada ininya apa namanya subjeknya ya. Jadi sebetulnya ini menjelaskan sebelumnya begitu. Maka di kalimat ketiga ini sudah tidak sesuai dengan atau tidak sama begitu polanya dengan kalimat yang ke-8. Kemudian di bagian C atau kalimat yang keempat, ada dua skema layanan yakni prabayar dan tarif reguler. Nah ini juga ada dua skema begitu ya, yakni subjek, kemudian ada predikat, prabayar, dan nah ini masuknya ke pelengkap ya. Jadi ini untuk nomor 4 ini juga tidak sama polanya dengan yang ada di kalimat yang ke-8. Kemudian kalimat yang kelima, pada skema reguler atau pasca bayar, pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah periode pemakaian berakhir. Pada kalimat yang kelima, yang pertama pada skema reguler atau pasca bayar. Nah, ini masuknya ke keterangannya, jadi hampir sama. Kemudian pelanggan menggunakan listrik terlebih dahulu. Pelanggan itu subjek, ini subjeknya. Menggunakan listrik terlebih dahulu ini predikatnya. Menggunakan listrik terlebih dahulu predikat 1, menggunakan listrik. Kemudian melakukan pembayaran ini predikat yang kedua. Jadi ini masuknya ke kalimat kompleks ya, kompleks setara begitu. Nah ini dari ini saja itu sudah tidak sesuai begitu dengan yang ada di pola kalimat ke-8. Kemudian terakhir kalimat yang ke-6, namun ini konjungsi ya. Nah sama nih. Oleh karena itu kemudian namun itu juga ada namanya konjungsi. Dalam skema atau kata hubung ya. Dalam skema prabayar ini masuk ke keterangan. Keterangan dalam pemakaiannya, nah ini sama ya keterangan. Ini konjungsi, ini keterangan. Token yang dibeli, nah ini masuknya ke subjek ya. Kemudian ini predikat, sama ya, hampir sama. Kemudian saldo energi dalam satuan KWH tidak tunduk pada masa aktif. Nah, saldo dalam satuan KWH ini juga masuknya ke keterangan atau bisa juga ke keterangan predikat nominal ya, bisa juga pelengkap. Jadi yang sesuai atau yang sama polanya dengan kalimat yang ke-8 itu adalah ya,
kalimat yang keenam atau E. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 6, gagasan pokok kalimat 8. Kalimat 8 adalah, nah ini, kita sudah ditentukan kalimatnya, biasanya gagasan pokok itu adanya di kalimat utama. Nah, posisi kalimat utama itu disesuaikan dengan paragrafnya, ada yang deduktif dan ada yang induktif. Kalau misalnya deduktif berarti di awal. Kalau misalnya paragraf tersebut induktif berarti dia ada di bagian akhir begitu. Karena ini sudah ditentukan di kalimat yang ke-8, maka konsepnya itu adalah kita berusaha untuk menemukan atau mencari inti subjeknya dan inti predikat dari kalimat yang ke-8 ini, begitu ya. Jadi konsepnya kita mencari inti subjek dan inti predikat, begitu ya. Dengan kondisi seperti itu berarti kita harus membuang keterangan-keterangan atau kata yang tidak diperlukan begitu, atau yang sifatnya itu hanya sebagai penjelas. Nah, itu kita buang begitu. Kita fokusnya ke inti inti subjek dan inti predikatnya. Oke, kita bahas dulu nih. Oleh karena itu, ini masuknya konjungsi atau kata hubung. Kemudian dalam pemakaiannya berarti oleh karena itu dan dalam pemakaiannya itu tidak dibutuhkan ya, karena konjungsi tidak dibutuhkan, kemudian keterangan pun tidak dibutuhkan begitu. Maka kita mencari inti subjeknya saja. Kalau dalam hal ini inti subjeknya itu adalah atau subjeknya ukuran yang nah, nah, nah ini ukuran sampai pengurangannya. Nah, ini masuknya ke subjek begitu. Coba kita dibuat inti subjek, kira-kira kalimatnya seperti apa? Ya, betul. Kita ambil kata ukuran, kemudian yang ini sebetulnya kan menjelaskan ya, maka kita tidak perlu mengambilnya. Kata yang sampai dalam itu tidak diperlukan karena sifatnya hanya sebagai penjelas saja begitu. Nah, maka yang kita ambil adalah pengurangannya. Ya, pengurangannya. Kita buat kalimatnya misalnya ukuran pengurangannya. Nah, ini inti subjeknya. Kemudian adalah itu sebagai predikatnya ya. Adalah itu predikat. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas banyak sedikitnya konsumsi energi, bukan berlalunya waktu, itu masuknya ke keterangan atau pelengkap ya, keterangan predikat nominal. Nah, maka di sini kita gabungkan adalah banyak sedikitnya konsumsi energi, bukan berlalunya waktu. Nah, ini kita masukkan ke predikat ya. Karena ini juga masuknya ke predikat nominal begitu. Nominal itu nanti berkaitan dengan angka. Banyak sedikitnya itu nominal ya, itu namanya nominal. Nah, kita ambil inti predikatnya. Ukuran pengurangannya adalah banyak sedikitnya konsumsi energi. Nah, ini. Nah, ini inti predikatnya. Untuk bukan berlalunya waktu, ini sebetulnya bentuk pertentangan ya. Jadi ini tidak diperlukan, bukan itu menunjukkan pertentangan. Nah, ini tidak memerlukan atau tidak dibutuhkan lagi di kalimat adalah banyak sedikitnya konsumsi energi. Jadi tidak dibutuhkan lagi, maka gagasan pokok yang tepat di kalimat yang ke-8 itu ya ini ukuran pengurangannya adalah banyak sedikitnya konsumsi energi. Nah, kalau melihat di opsi itu ada di opsi D. Nah, ini. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya belum ditentukan, berarti kalian harus mencari apakah kalimat utamanya ada di awal atau di akhir.
Nah, jadi untuk mencari gagasan utama itu kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Kalau misalnya deduktif berarti kalimat utamanya ada di awal. Kalau induktif berarti di akhir. Nah, setelah menentukan kalimat utama, baru kita menentukan gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok itu poinnya adalah inti subjek dan inti predikat, yaitu. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Penulisan kata serapan yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, ini poinnya ya. Kata serapan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, kata serapan yang dimaksud itu biasanya pengambilan bahasa asing yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia begitu. Jadi bahasa-bahasa asing bisa dari Arab, kemudian dari Belanda, bahkan dari bahasa-bahasa Jawa, Sanskerta dan sebagainya, atau bahasa Inggris yang populer ya. Nah, itu diserap atau diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Ya, makanya nanti konsepnya itu penulisannya begitu. Jadi penulisannya harus dibakukan sesuai dengan tulisan bahasa Indonesia begitu ya. Atau yang kedua, bisa juga dari ini keefektifan bisa, kemudian bisa juga melalui tanda baca, kemudian bisa juga dengan baku ya, baku penulisan baku atau yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia itu sendiri begitu. Baik, kita bedah dulu ya. Di kalimat yang ketiga, tarif yang disediakan PLN bukan kebijakan komersial. Oh, bukan. Di kalimat ketiga, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, ini untuk kalimat yang ketiga itu tidak ada kata bahasa asing yang belum diserap begitu. Ini semuanya sudah diserap, misalnya energi itu berasal dari bahasa Inggris ya. I-nya itu menggunakan Y, harus kalau misal bahasa Inggris, tapi ini sudah disesuaikan menggunakan energi. Kemudian di bagian B, ada dua skema layanan yakni prabayar dan tarif. Tarif juga masuknya bahasa asing ya, tapi sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi itu sudah tepat. Kemudian kalimat kelima, skema reguler juga sudah diadopsi. Sebetulnya itu juga berasal dari bahasa asing ya, atau bahasa Inggris. Kemudian periode juga itu bahasa Inggris ya. Tapi sudah diserap atau sudah disesuaikan penulisannya, jadi ini sudah tepat. Kemudian kalimat yang ketujuh, nah ini periode. Kemudian tadi apa? Energi ya. Ya. Kemudian kalimat ketujuh, saldo. Nah, ini saldo juga itu sebenarnya bahasa asing ya. Bahasa asing asalnya itu dari bahasa Italia kalau tidak salah. Nah, ini juga sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ini sudah tepat. Kemudian yang terakhir di kalimat yang ke-8, ukuran pemakaian dalam pengurangannya adalah banyak sedikitnya konsumsi energi, bukan berlalunya waktu. Nah, ini juga ya, ini energi ya. Nah, yang ini juga itu sudah tepat ternyata ya. Seharusnya kalau misalnya karena kita harusnya kalau ingin harusnya di kalimat ke-1 itu disertakan ya. Nih manajer. Nih. Nah, ini tidak tepat ya. Ini masih menggunakan bahasa Inggris, manajer. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, G-nya itu harusnya diubah menjadi huruf C. Ya, manajer. Nah, itu kalau misalnya kalimat satu dimunculkan di opsi, itu pasti jawabannya. Tapi karena opsi satunya tidak dimunculkan, maka kita bedah lagi ya untuk kalimatnya. Tadi kan kaitannya dengan bahasa baku itu tidak mesti tentang dia masih berasal dari bahasa asingnya, tidak mesti ya. Tapi bisa juga dengan penulisan spasi, ya, pemisahan, bisa juga dengan koma dan sebagainya ya. Misalnya di sini, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. Nah, ini kata sumber daya ternyata ya. Sumber daya itu secara kaidah harusnya dipisah. Jadi bukan
disambung ya, tapi harusnya dipisah sumber daya. Karena itu maknanya itu berbeda begitu. Sumber dengan daya itu berbeda. Nah, maka sumber daya ini harusnya dipisah ya. Tidak ada lagi alasan yang lain, maka jawaban yang paling tepat di nomor 7 adalah kalimat yang ketiga. Oke, kita lanjut di nomor ke-8, kalimat yang tidak logis. Ya. Kalimat yang tidak logis ini biasanya juga berkaitan dengan pembentukan pola ya, pembentukan pola kalimat begitu. Atau bisa juga dari makna begitu. Kalau misalnya sudah tulisan seperti ini, secara umum mungkin kaidah-kaidah pemaknaannya sudah jelas begitu. Maka kita bisa mengambil dengan cara ya tadi misalnya dari pola kalimatnya ya. Baik, kita bahas dulu di kalimat yang ke-6. Namun dalam skema prabayar token yang dibeli adalah saldo energi dalam satuan kWh yang tidak tunduk pada masa aktif tertentu. Nah, ini sudah jelas secara penulisan, kemudian tanda bacanya juga sudah sesuai ya. Secara pemaknaan pun juga sudah jelas maknanya seperti apa. Kemudian kalimat yang ke-7, selama tidak digunakan, saldo akan tetap tersimpan. Nah, ini informasinya juga sudah jelas ya. Selama tidak digunakan, koma, tanda bacanya pun sesuai. Saldo akan tetap tersimpan. Nah, ini makna kalimat ini itu informasinya tersampaikan kepada penulis. Jadi, ini sudah, atau ini logis ya, atau sudah sesuai begitu. Kemudian yang ke-8, oleh karena itu, dalam pemakaiannya ukuran yang dipakai dalam pengurangannya adalah banyak sedikitnya konsumsi energi. Ini juga sudah sesuai informasi yang disampaikannya, kemudian tanda baca komanya, kemudian tanda baca selanjutnya juga ini sudah sesuai. Jadi ini sudah logis ya, atau bisa dikatakan ya sesuai maknanya. Informasi yang disampaikannya pun tidak menimbulkan ambiguitas atau makna ganda ya. Kemudian di kalimat yang ke-9, dengan listrik prabayar, masyarakat tidak memberi akses listrik selama sekian hari atau bulan. Nah, ini juga jelas ya yang disampaikannya, masyarakat tidak membeli akses listrik selama sekian hari atau bulan. Nah, dengan listrik prabayar itu. Ya, karena dengan prabayar itu ya sudah, kecuali memang kuotanya sudah habis ya. Nah, ini kemudian terakhir, akan tetapi membeli energi dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini kalimat ini tidak, sebetulnya ini lanjutan dari kalimat sebelumnya ya. Dari kalimat sebelumnya harusnya di sini disertakan juga, disertakan subjeknya, karena tidak ada subjek maka tidak jelas juga begitu. Sehingga bisa dikatakan tidak logis ya, sebab hanya berupa frase ini saja. Membeli itu frase membeli energi itu frase verbal ya atau predikatnya, atau nanti maknanya itu jadinya menggantung atau ambigu. Nah, jadi bisa dikatakan kalimat ke-10 ini tidak logis karena tidak dimunculkan subjeknya. Subjeknya siapa begitu, tiba-tiba sudah ada membeli energi. Nah, energi itu siapa? Yaitu sebetulnya dia lanjutan dari kalimat 9, yaitu masyarakat ya. Jadi subjeknya itu masyarakat, tapi di kalimat 10 itu masyarakatnya tidak dimunculkan, maka ini dianggap tidak logis karena nanti informasi yang disampaikannya terputus, tidak tersampaikan begitu kepada pembaca atau masyarakat. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Oke, baik. Selanjutnya nomor 9, paragraf 2 bacaan di atas sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat manakah yang tepat sebagai awal? Nah, kita fokus dari kalimat yang ke-7 sampai ke-13 ya. Menariknya, dari sisi efikasi, diri akademik dan motivasi akademik, ini tidak usah karena tidak ada di opsinya ya. Kita langsung ke kalimat ke-8. Penelitian ini juga
penelitian ini juga. Nah, ini ada kata juga, itu menunjukkan penegasan ya. Kalau penegasan berarti ada kalimat sebelumnya, maka kalimat ini tidak cocok dijadikan awal dalam sebuah paragraf ya, karena ini sebagai penegas kalimat sebelumnya. Jadi untuk kalimat 8 itu tidak sesuai atau tidak tepat untuk dijadikan awal pada sebuah paragraf. Kemudian kalimat 9, dari segi keyakinan pengaruh terjadi ketika, nah ini juga dari segi keyakinan, ini menunjukkan bagian-bagiannya. Dari segi keyakinan ini menunjukkan bagian-bagian. Bagian-bagian biasanya atau penjelas biasanya berada di tengah-tengah begitu, atau misalnya paling dekatnya itu kalimat yang kedua. Maka di kalimat 9 itu tidak bisa dijadikan sebagai awal dalam sebuah paragraf begitu. Kemudian untuk kalimat 10, siswa di wilayah pegunungan menempatkan pendidikan sebagai jalan. Nah, ini juga masuknya ke penjelasannya. Ini posisinya nanti ada juga di tengah. Di tengah-tengah. Jadi ini tidak cocok atau tidak tepat dijadikan di awal paragraf. Kemudian kalimat 11, meski demikian penelitian ini menentukan sesuatu yang unik. Nah, ini ya. Nah, ini ya, di kalimat yang ke-11, meski demikian, nah ini transisi ya. Meski demikian, penelitian ini menemukan sesuatu yang unik. Ini termasuknya kalimat transisi atau peralihan. Ini termasuknya peralihan secara umum yang sangat jelas begitu. Jadi, kalimat ini berfungsi menghentikan pembahasan sebelumnya dan membuka gagasan baru. Jadi itu sebagai ini ya, transisi untuk menghentikan pembahasan sebelumnya dan membuka gagasan yang baru. Oleh karena itu, di kalimat yang ke-11 ini tepat ya atau cocok dijadikan sebagai kalimat atau mengawali paragraf yang baru begitu. Ini untuk kalimat yang ke-11. Coba kita lihat bahwa ke-12-nya, nah ini tidak bisa ya. Bahwa faktor yang paling ini juga masuknya ke penjelas. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di kalimat yang ke-11 ya. Karena yang ke-11 itu masuknya nanti kalimat transisi atau peralihan. Jadi kalau kalimat transisi atau peralihan itu dia bisa dijadikan sebagai pembuka gagasan pokok yang baru gitu ya. Dan bisa menghentikan pembahasan sebelumnya. Nah, itu fungsi kalimat transisi. Ya, ini ada cirinya. Meski demikian ini maksudnya ke transisi. Nah, jadi yang tepat itu ada di kalimat yang ke-11. Itu untuk nomor 9. Kemudian yang nomor 10, kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Nah, bagian rumpang ini ya, bagian yang belum ada kata yang muncul. Kalimat 13 bacaan di atas, nah itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kira-kira yang mana kita baca terlebih dahulu? Hubungan yang baik dengan guru dan teman sebaya. Hubungan yang baik dengan guru dan teman sebaya, serta terpenuhinya kebutuhan sosial dan emosional di lingkungan sekolah, memberikan dampak titik-titik. Nah, kemudian kita lanjutkan, dan dampak ini lebih besar. Nah, ini ya poinnya, lebih besar. Lebih besar ini menjelaskan di kalimat sebelumnya atau kata terakhir ya. Nah, jadi kita fokusnya ke sini, lebih besar. Ini lebih besar itu menunjukkan ukurannya. Nah, jadi kata yang dimunculkan setelah kata dampak itu yang harus sesuai dengan yang ini begitu. Oke, yang sesuai dengan ini di opsi A itu hebat, kemudian luas, langsung, maksimal, dan banyak. Nah, yang lebih tepat menunjukkan ukuran itu hanya ada di opsi B, luas ya. Coba kita masukkan ke sini. Hubungan yang baik dengan guru dan teman sebaya serta terpenuhinya kebutuhan sosial dan emosional di lingkungan sekolah memberikan dampak luas. Nah, dampak ini lebih besar dibandingkan dorongan motivasi akademik semata. Jadi kata luas itu nanti diperjelas lagi di sini ya. Diperjelas lagi di dampak ini lebih besar. Nah, itu diperjelas lagi. Begitu ya.
Kemudian kita bahas lagi soal yang ke-11. Kata mendorong pada kalimat 9 bacaan di atas mengacu ke makna. Dari segi keyakinan, pengaruh terjadi ketika efikasi diri akademik mendorong ini ya. Mendorong. Nah, kita coba cari kata mendorong yang memiliki makna yang sama saja begitu ya. Dengan kata mendorong. Membangkitkan, membangkit, bangkit. Dengan mendorong itu maknanya sudah berbeda ya. Bangkit. Nah, biasanya kalau mendorong itu dia melakukan sesuatu ya, ada tindakan untuk memotivasi orang lain begitu biasanya. Kalau bangkit itu biasanya dia dari diri sendiri untuk melakukan sesuatunya. Jadi mendorong dengan membangkitkan itu sudah berbeda, apalagi mengorbankan, mengaktifkan juga berbeda. Menekuni, tekun ya. Tekun. Tekun ini hampir ini ya, hampir sama, tapi dalam konteks ini berbeda ya. Tekun dengan motivasi itu nanti akan berbeda. Jadi yang lebih ini sebetulnya ada di A dan D. Ya. A dan D menggiat. Nah, tapi yang kita mencari yang lebih tepatnya disesuaikan dengan konteks kalimatnya, maka jawaban yang lebih tepat itu adalah giat ya. Giat itu rajin, mendorong untuk melakukan sesuatu, bisa memotivasi orang lain dan sebagainya. Giat begitu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Kita lanjut di nomor 12. Ide pokok yang menjadi gagasan pendahulu dari bacaan tersebut. Nah, ide pokok itu sebetulnya hampir sama dengan gagasan utama ya. Kita kalau misalnya ide pokok itu nanti konsep secara umum ya, ringkasan dari opsi-opsi yang di sini itu bisa mewakili paragraf 1 maupun paragraf yang kedua begitu misalnya. Kondisi geografis Indonesia. Nah, ini kondisi geografis. Dari kata ini sebetulnya sudah terlihat bahwasanya ini bukan ide pokok ya, ini masuknya ke penjelas. Penjelas dalam paragraf. Begitupun dengan faktor ya. Faktor penting, nah itu juga masuknya ke penjelas karena di sini dijelaskan nih kondisi geografis itu penjelas. Kemudian faktor-faktor yang lain juga dijelaskan di sini ya, dari ini misalnya dari pengaruh terjadi ketika efikasi, kemudian wilayah, nih wilayah juga masuknya ke geografis ya. Itu masuknya ke penjelas. Kemudian definisi pendidikan yang berkualitas. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda ya. Definisi itu berarti informasinya yang disampaikan secara umum. Nah, karena di sini yang disampaikannya itu adalah kesejahteraan, maka kesejahteraan siswa merupakan fondasi utama pendidikan yang berkualitas ya. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah pendidikan yang berkualitas nih. Ini sudah disampaikan ya. Jadi ini sudah masuk ke tanda-tanda ke ide pokok. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ya siswa pegunungan ini juga penjelas, pembagian siswa dalam pembelajaran ini juga masuk ke penjelas. Jadi jawaban yang tepat itu ada di definisi ya. Definisi pendidikan yang berkualitas itu menunjukkan informasi secara umum begitu. Itu mewakili semuanya mau di paragraf ke-1 maupun paragraf yang kedua. Begitu ya. Kemudian nomor 13, kalimat di atas dapat disematkan setelah kalimat. Nah, ini kalimat ini kompetensi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, dan mengabaikan suara anak. Nah, ini kalimat ini kira-kira yang cocoknya itu dimasukkan setelah kalimat yang mana? Nah, ini biasanya kalimat itu diakhiri ini ya, biasanya kita disamakan atau disesuaikan dengan kalimat sebelumnya begitu. Jadi biasanya dari kalimat itu satu kesatuan itu saling berhubungan begitu. Kita coba lihat dulu di kalimat yang ketiga. Dalam perspektif prinsip dasar pelindungan anak, KPAI berpandangan bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetensi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi
prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nah ini ya, melibatkan anak wajib menjunjung tinggi prinsip. Nah ini prinsip ya. Nah ini sudah jelas sebetulnya. Nah kompetensi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan. Nah ini prinsip. Jadi di kalimat ketiga itu sebetulnya sudah disampaikan secara umum, kemudian diperinci di sini ya, di kalimat yang ke-13. Ini bukan, maksudnya di kalimat yang ada di nomor 13 itu sudah diperinci begitu. Hapus dulu. Jadi prinsip-prinsipnya itu sudah di prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nah ini dijelaskan ya, tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, kemudian menjatuhkan mental, kemudian mengabaikan suara anak. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi tanpa berlama-lama kita sudah menemukan jawabannya ya. Kalaupun misalnya di yang lain itu coba di kalimat keempat. Setiap anak mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, mengembangkan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. Nah, ini kurang tepat ya. Karena nanti setelah ininya nanti beda konteks lagi begitu ya. Apalagi nanti di kalimat-kalimat yang selanjutnya. Jadi kita langsung saja, jawaban yang tepat itu adalah kalimat yang ketiga. Kemudian nomor 14, manakah bentuk perbaikan kalimat tam yang tepat? Nah, ini perbaikan itu biasanya disingkat, bisa, kemudian bisa juga dihilangkan kata-kata yang tidak perlu, atau bisa juga kata penggantian kata begitu, itu juga bisa ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan konteks kalimatnya. Baik, kita baca dulu kalimat yang keenam. Di lain pihak, polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, timbulnya eksploitasi emosi peserta, atau menimbulkan serangan personal terhadap anak-anak. Nah, ini ada kata yang berulang ya, kata menimbulkan dan timbulnya. Nah, ini kata berulang. Seharusnya tidak dimunculkan ya, karena nanti kalimatnya menjadi tidak efektif begitu. Coba dari kata ini dulu deh. Kita cari yang efektif ya, atau tidak mengulang kata. Di lain pihak, polemik di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak timbul, kemudian ada timbul lagi di sini nih. Nah, ini juga tidak efektif ya. Ada kata berulang. Kemudian opsi B, di lain pihak, polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, eksploitasi emosional. Nah, ini tidak berulang ya. Tapi kita lihat opsi yang lainnya. Di lain pihak, polemik yang berkembang di ruang publik juga perlu dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan perundungan digital, Nah, ini muncul lagi ya. Ini pengulangan. Di lain pihak, perkembangan ruang publik perlu dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan, kemudian timbul lagi ternyata ya. Ini ada pengulangan, itu sebetulnya tidak efektif dan tidak perlu ya. Kemudian di bagian E, ini ada timbul, nah ini ada menimbulkan lagi ya. Jadi yang tidak berulang atau perbaikan yang tepat itu ada di opsi B. Nah ini ya, kalimatnya sudah efektif. Karena ini konsepnya ada kata berulang. Kata berulang itu berarti kalimatnya tidak efektif. Begitu ya. Kemudian soal terakhir, soal yang ke-15, kalimat yang tepat sebagai rangkuman bacaan di atas. Nih, fokusnya ke rangkuman bagian atau poin-poin pentingnya saja ya. Rangkuman. Oke. Opsi A, KPAI menyoroti adanya dugaan ketidakadilan dalam kompetisi bidang pendidikan yang melibatkan anak yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nah, di jawaban A ini sebenarnya sudah merangkum semuanya, rangkuman yang baik. Nah,
sudah merangkum semuanya karena sudah ada ini mencakup inti masalah. Inti masalahnya apa ini nih? Dugaan ketidakadilan. Dan inti tujuan atau solusinya ya. Solusi dari ininya adalah untuk menjunjung ini ya, menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nah ini, jadi secara umum sudah merangkum semuanya di A nih ya. Karena yang kita bicarakan kan ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian masalahnya, inti masalahnya, kemudian solusinya. Ini selesai kan. Nah, sedangkan opsi yang lain itu masyarakat netizen menyoroti dugaan ya. Kalau ini bukan ya, karena kita konteksnya nanti ke KPAI, kemudian dugaan ini juga menimbulkan polemik berkembang. Nah, ini tidak ada solusinya, ya. Ini juga tidak ada solusi. Kemudian kompetisi yang melibatkan anak menjunjung tinggi prinsipnya agar tidak timbul polemik. Ini permasalahannya disampaikan, cuman solusinya tidak ada. Kecelakaan masalah dan dugaan ketidakadilan ini juga tidak ada solusinya ya. Jadi yang lebih komplit atau lebih tepat sesuai dengan rangkuman teks bacaan 4 yaitu adalah ya, KPAI menyoroti adanya dugaan ini inti masalahnya, ketidakadilan dalam kompetisi bidang pendidikan yang melibatkan anak yang seharusnya menjunjung tinggi ini solusinya ya, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Nah itu ya, ini sudah tepat sekali. Itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh kalian. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.